Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS, selamat datang di ruang belajar pejuang CPNS. Tepatnya kamu belajar, berbagi, dan mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari ASN Indonesia. Di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan membahas ya tips cara belajar untuk tes CPNS. Karena kebanyakan dari kita kan pasti bingung nih, belajar CPNS ini mulai dari mana, dan materi apa yang kiranya perlu dipelajari atau sering keluar waktu tes. Nah, di sini kami akan membantu kalian untuk membuat strategi belajar, jadwal, dan juga tips yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang pertama kali atau sudah pernah mencoba tes CPNS dan ingin melihat apakah strategi yang digunakan itu sudah benar atau tidak. Jadi, kita ada tipsnya nih. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update materi terbaru. Yuk, langsung kita aja mulai. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, CPNS ini gimana maksudnya. Jadi gini teman-teman, kan setahu kita, kalau tes CPNS itu kan pasti ada rangkaian tesnya. Ada yang namanya tes SKD, SKB, setelahnya baru masuk ke CPNS. Jadi, setelah teman-teman itu lulus serangkaian tes tersebut, baru teman-teman disebut dengan CPNS, calon pegawai negeri sipil, belum menjadi PNS. Nah, sehingga kalau ingin menjadi PNS, maka setelah CPNS, teman-teman nanti akan melakukan pelatihan dasar untuk mendapatkan SK PNS. Baru teman-teman nanti bisa diangkat ke PNS, menjadi PNS begitu. Untuk informasi terkait formasi, pesaing, dan jumlah kuota, itu teman-teman bisa mengakses di web sscasnbkn.go.id, yang dimana web tersebut sangat bermanfaat sekali ya untuk pelamar CPNS untuk mengetahui gimana sih medan perang kita besok begitu, dari jumlah pesaing ataupun dari kuota begitu, apakah ada formasi yang buka sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita baik SMA, S1 maupun S2. Sangat penting sekali untuk teman-teman melihat di web tersebut. Misalnya begini, sscasnbkn.go.id. Teman-teman, jadi PNS itu peluang karirnya termasuk lumayan bergengsi di mata orang-orang yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena PNS itu mereka menawarkan stabilitas pekerjaan, teman-teman. Artinya gimana? Kan seperti yang kita tahu, kalau kita kerja di sektor swasta, itu kalau ada suatu bencana alam, pandemi, ataupun perusahaan dalam keadaan rugi, pasti nanti akan ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, ini sangat merugikan sekali bagi kita yang ingin mencari nafkah begitu. Nah, kita itu perlu kepastian kalau bekerja, sehingga PNS lah jawabannya. Karena PNS ini terbebas dari PHK, teman-teman. Dan ada jaminan kerja, dan pensiun pun masih dapat gaji tiap bulan. Lalu kesejahteraan. Untuk PNS sendiri, tunjangan dan fasilitas itu sudah ada, teman-teman. Kalian tinggal menikmati tunjangan mungkin dari gaji pokok, ataupun tunjangan kinerja begitu. Itu lumayan, sesuai dengan golongannya masing-masing. Kontribusi untuk negara pasti. Jadi PNS pasti kita berkontribusi buat negara. Pengembangan karir, ini banyak diminati, terutama untuk pendidikan lanjut seperti S2, karena untuk PNS ini ada banyak beasiswa yang dapat digunakan. Lalu ada promosi, kenaikan pangkat, itu pasti, dan akan peningkatan gaji juga. Pelatihan banyak sekali jika kita masuk ke PNS sesuai dengan institusi masing-masing. Next, lalu ada SKD dan SKB, ini salah satu serangkaian tes untuk CPNS. Untuk SKD sendiri, itu ada TWK, TIU, TKP. TWK, tes wawasan kebangsaan, ini terkait dengan seperti yang teman-teman tahu, PPKN. Nah, istilahnya begitulah. Ini sudah kita dapatkan harusnya dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah begitu ada. TIU, tes inteligensi umum, ini terkait dengan penalaran analisis dan juga hitung-hitungan. Itu teman-teman harus kuat di sini. Lalu TKP, ini terkait dengan karakteristik pribadi teman-teman. Jadi nanti akan disuguhi suatu kasus. Lalu teman-teman akan ditanyakan bagaimana sih cara menyelesaikan kasus tersebut. Nah, itu teman-teman harus tahu apakah kasus tersebut ini itu jawabnya
itu sesuai dengan kepribadian teman-teman, atau afdolnya, hakikatnya seorang PNS itu harus melakukan yang sesuai dengan watak seorang PNS sejati, begitu istilahnya. Ini nanti akan dibahas di sesi yang lain, mungkin tidak sekarang ya. Lalu setelahnya itu ada tes SKB, seleksi kompetensi bidang. Ada 2 teman-teman, tergantung sama institusi, ada CAT dan non CAT. Untuk CAT ini wajib, pasti ada ini, pakai komputer. Biasanya proporsinya paling tinggi ini 60%, dan SKD ini proporsinya cuma 40%. CAT kan ada yang komputer kan, proporsi 60%. Non CAT ini ada wawancara, TOEFL, psikotes, tes kesehatan, praktik kerja, micro teaching. Ini tergantung institusi teman-teman. Kalau institusi teman-teman ini mensyaratkan wawancara, maka ya berarti ini proporsinya kecil daripada yang CAT, tapi nilai tetap nilai, kan yang dihitung nilai akhir. Maaf, jadi 60% itu semuanya teman-teman. Sorry, ini 60%. Tapi proporsi yang paling tinggi itu ini, CAT ini, yaitu paling tinggi daripada yang non-CAT. Tapi non-CAT ini, dia itu proporsinya memang kecil, tapi sangat berdampak sekali untuk nilai. Soalnya, kalau kita gabungkan antara SKD plus SKB, maka akan ada namanya integrasi nilai teman-teman, di nilai akhir terutama. Nah, integrasi nilai itu ada 3 angka belakang koma. Misal nilai dapat 71,023. Nah, pesaing kita itu bisa saja dapat 71,024. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak serius dalam mengerjakan soal-soal non-CAT. Jadi semuanya ini harus diseriusi teman-teman, tidak boleh lengah sedikit pun. Next. Nah, kita ini fokusnya ke SKD ya. Untuk SKB itu banyak, tiap-tiap jurusan atau formasi itu ada kisi-kisinya masing-masing. Tapi tes yang paling banyak menggugurkan itu adalah tes SKD. Karena kenapa teman-teman? Misal suatu formasi itu kuotanya 2 dan yang daftar itu 10. Berarti kan ada 8 orang nih pasti yang gak lulus. Nah, untuk tes SKD itu nanti 3 kali formasi yang lulus SKD 6 dari 10. Jadi cuma diambil 6 aja. Ini yang nanti lulus SKD. Nah, lalu yang SKD akan diuji lagi, yang lulus SKD tadi ke SKB. Yang tadi 6 akan menjadi 2. Dari 6 ini cuma 2 aja yang lulus. Ini yang nanti akan menjadi seorang PNS. Sisanya 4 yaitu tidak lolos, ya harus mengulang lagi tahun berikutnya begitu. Untuk tes SKD teman-teman, balik lagi ke sini. Untuk tes SKD itu kan ada 3 tadi, ada TWK, TIU, dan TKP. Nah, TWK itu ada 5 subtes: nasionalisme, integritas, ada pilar negara, bela negara, bahasa negara itu bahasa Indonesia, kayak cara penggunaan tanda baca titik, lalu ada koma, kapital, kalimat efektif, begitu, paragraf, itu pasti munculin. Pilar negara itu ada Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi tenang saja teman-teman, meskipun tesnya ini banyak, YouTube ini sebagai platform RB CPNS, Pejuang CPNS ini menyediakan tiap-tiap subtes yang bisa teman-teman akses. Nah, untuk kisi-kisinya dari kami sendiri itu tidak sembarangan teman-teman, ada keputusannya, Menpan RB ada peraturannya. Jadi penyusunan kisi-kisi ini tidak langsung ada gitu, tidak langsung semua dimasukkan, ada batasannya, ada lingkupnya sendiri. TIU juga begitu. Di sini ada apa ini? Analogi, silogisme, analitik. Ini terkait dengan kemampuan verbal, penalaran, dan analisis teman-teman dalam mengambil suatu kesimpulan. Lalu ada hitungan sederhana, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Ini terkait numerik, hitung-hitungan istilahnya. Tapi tenang saja teman-teman, soal-soal seperti ini, kalau teman-teman ini rajin dalam latihan soal, meskipun tidak jago hitung-hitungan, bisa pasti, bisa. Kita bantu dengan latihan-latihan soal secara pelan-pelan, karena saya tahu kalau ada teman-teman kita yang memang sudah lama tidak tersentuh oleh matematika. Jadi ya saya merasakan sendiri bagaimana rasanya kita itu kayak bingung mau mengerjakan tapi bingung caranya gimana, karena dasarnya kan juga masih belum kuat begitu. Kami bisa bantu, kami bisa menjelaskan secara perlahan-lahan ini asal-usulnya gimana. Itu nanti akan kami bahas di sesi yang lain ya. Lalu ada figural, itu ada analogi, ketidaksamaan, serial begitu. Ini terkait dengan gambar-gambar. Seperti ada gambar kubus gitu. Nah, kubusnya ini nanti kayak ada gambar-gambarnya di sini. Lalu ada jaring-jaring kubus, ini gimana caranya.
begitu teman-teman. Kalau ketidaksamaan ini biasanya ada kayak 9 kotak, itu nanti kotak-kotaknya akan diisi suatu barisan yang dimana ada pola tertentu di sana, dan pasti kalau kita jeli itu pasti ada jawabannya, begitu teman-teman. Jadi cukup latihan soal saja untuk TIU ini, bismillah bisa. Next ada TKP, tes karakteristik pribadi. Kalau TKP ini itu lebih ke kepribadian masing-masing teman-teman, yang dimana dicocokkan dengan kepribadian sejatinya seorang PNS. Semisal ya, pelayanan publik. Ini nanti kalau teman-teman sudah masuk ke PNS dan berkarir di sana, pasti teman-teman akan melayani masyarakat. Nah, di masyarakat itu pasti kan ada kasus-kasus tertentu, seperti ada seorang ibu-ibu yang baru pertama kali datang ke suatu pelayanan masyarakat, begitu. Nanti gimana cara teman-teman bisa mengarahkan ibu-ibu tersebut hingga sampai selesai urusannya, begitu teman-teman. Lalu ada jejaring kerja, ini terkait dengan kerjasama antar tim. Dalam suatu tim kan ada banyak anggota nih. Nah, bagaimana cara kita itu bekerja sama dengan mereka, dan hubungan kita dengan atasan itu gimana, begitu. Sosial budaya ini terkait dengan proses adaptasi teman-teman ketika teman-teman nanti akan ditempatkan ke daerah-daerah di luar jangkauannya teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kan PNS itu kan kalau daftar di lembaga, Pemda ataupun kementerian yang di luar dari home base tempat tinggalnya teman-teman, itu kan pasti ada budaya yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita itu bisa mengatasi atau beradaptasi dengan budaya tersebut teman-teman. Nah, begitu arti dari sosial budaya. Teknologi informasi ini terkait dengan cara penggunaan teknologi yang bijak. Maksudnya gimana? Ketika suatu institusi teman-teman ini dia itu masih menggunakan teknologi tradisional, peran teman-teman bagaimana cara agar meyakinkan mereka itu bisa menggunakan teknologi yang mutakhir sehingga pekerjaan itu jauh lebih cepat untuk diselesaikan, begitu teman-teman. Anti radikalisme ini terkait dengan sosial juga, fenomena sosial yang dimana bagaimana jika teman kita yang satu institusi itu tiba-tiba diduga bergabung di organisasi yang anti Pancasila. Nah, bagaimana cara kita bersikap ke dia agar dia ini kayak sadar begitu. Profesionalisme ini juga diuji nanti terkait dengan pengambilan keputusan kita ketika ada suatu kasus, begitu keputusan terbaiknya gimana. Next, nah jumlah soal tes SKD teman-teman ini ada 110 soal dalam 100 menit. Jadi satu soalnya ini nggak sampai 1 menit, sehingga perlu waktu dan pekerjaan yang cepat. Ini wajib cepat tepat. Ini ada 110 soal yang dimana dibagi menjadi 3. TWK 30, lalu ada TIU-nya 35, TKP 45, dan ada nomornya sendiri teman-teman, 1 sampai 30. Ini buat TWK, 3165 buat TIU, 66 sampai 110 buat TKP. Lalu TWK dan TIU kalau benar itu dia mendapatkan poin 5. Kalau salah atau tidak dijawab mendapatkan poin 0. Kecuali TKP. Kalau TKP itu tidak ada nilai salah. Jadi nilai minimalnya itu 1. Nilai maksimalnya itu 5. Kalau tidak dijawab itu 0. Bagaimana cara pengerjaannya agar cepat begitu? Pengalaman saya paling enak itu mengerjakan dari TKP dulu. Karena kenapa? Karena TKP ini kan banyak sekali bacaannya yang menuntut kita itu harus fokus benar-benar dari nomor 6 sampai 110 ini. Baru setelah TKP itu kita akan merasa lega, soalnya bacaan yang banyak itu sudah kita lalui. Next kita langsung lanjut ke TIU. Nah, TIU 31 sampai 65 itu pasti nanti akan ada penalaran analisis yang dia itu bacaannya banyak. Itu bisa dilewati dulu teman-teman. Bisa dicoret-coret di lembar jawabannya, semisal nomor 40 itu analisis, ya tulis aja. Tulis aja 40. Lalu ada yang nggak bisa, nomor 36, tulis aja 36. Pokoknya next terus. Kalau bisa kerjakan, kalau nggak bisa nggak usah kerjakan, tulis aja di coret-coretan begitu. TWK itu nomor 1 sampai 30. Ini langsung aja kerjakan, sama prinsipnya. Kalau bisa kerjakan, kalau nggak bisa atau ragu-ragu, tulis aja nomornya di coret-coretan. Nanti kalau waktunya sisa, itu baru kita langsung mengerjakan lagi yang kiranya kita ragu atau belum terjawab. Itu udah fix sekali. Untuk ambang batas tes SKD
Ya, ini nilai maksimal dan nilai ambang batasnya. Maksimalnya itu 550 teman-teman. TWK maksimal 150, TIU 175, TKP 225. Nah, untuk ambang batasnya, istilahnya ambang batas ini kayak KKM lah, passing grade-nya. Jika ingin ikut perankingan, TWK 65, TIU 80, TKP 166. Minimalnya itu 311. Kalau teman-teman ya, dalam mengerjakan soal, misal TWK dapat 65, bagus. TIU dapat 80, bagus. TKP dapat 165. Ya udah, teman-teman, udah gak bisa lanjut lagi ke perankingan. Udah ini gak lulus ini, udah gak lulus. Jadi harus mencoba lagi tahun depan. Lalu, misal ya, kalau teman-teman ini misal dapat TWK 66. Misal TIU berapa? 85, TWK 70, 70. TKP 170. Teman-teman bisa ikut ke perankingan, cuman ada cumannya nih teman-teman. Cuma nanti waktu perankingan itu teman-teman bisa kalah, peluang kalahnya tinggi. Karena kenapa? Kita kembali ke prinsip tes CPNS awal ini. Intinya tes CPNS itu gede-gedean nilai atau besar-besaran nilai. Semakin tinggi nilai teman-teman, bahkan sampai mendekati nilai maksimal, itu semakin tinggi pula nilai lulusnya. Jadi saya saran, kalau teman-teman mendaftar di kementerian ataupun lembaga nasional, itu teman-teman bisa menargetkan nilai 420 ke atas. Ini menurut saya udah bagus banget. Paling aman 450 deh. Ini aman banget ini. Udah bisa tidur dengan tenang, tinggal nunggu pengumuman aja. Tapi kalau teman-teman daftar ke Pemda, itu bisa kok nilai sekitar 390, 380. Tapi ini bisa masuk, tapi tergantung teman-teman. Tergantung apa? Tergantung nilai pesaing. Kalau nilai pesaingnya dia itu 400, ya kalah begitu. Jadi ya kalau bisa targetnya itu 420 ke atas atau 400 ke atas, itu udah aman banget. Kalau memang teman-teman gak bisa menarget nilai segitu, minimal 380 di situ, itu udah bisa dianggap masuk, tapi masih belum aman. Istilahnya begitu teman-teman. Jadi memang kita harus belajar. Kembali lagi, kita harus belajar biar bisa mendapatkan nilai 400 ke atas. Situlah pokoknya. Cuman dengan nilai 390, 380, 400, kalau daftar ke kementerian, susah teman-teman. Susah karena kementerian ataupun lembaga itu nilainya tinggi-tinggi banget. 420 ke atas. Bahkan 420 ini, kalau pesaingnya nilai tinggi-tinggi, gak masuk. Bisa gak masuk ini. Nah, jadi sebelum kita menentukan formasi mana dan instansi mana yang kita tuju, kita harus mengetahui dulu kemampuan kita ini sampai mana sih. Kira-kira dari tryout yang telah kita lalui, yang telah kita kerjakan itu nilainya berapa? Itu bisa menjadi refleksi teman-teman. Nilai ambang batas itu dikecualikan pada peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus seperti cum laude, diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua. Untuk cum laude ini minimal IPK-nya 3,51. Ini untuk ambang batasnya. Formasi cum laude, TIU-nya itu lebih tinggi, 85. Sama diaspora juga 85. Tapi TWK sama TKP-nya gak ada ambang batas, wis aman. Kalian dapat berapa? Penting kalau di total itu minimal 301. Kalau semisal kalian di total itu 310, ya gak lulus. Ya jadi sama prinsipnya kayak tadi, tes PNS itu besar-besaran nilai. Pokoknya semakin besar nilai kamu, kesempatan kamu lulus itu semakin besar. Tapi tergantung sama instansi yang kamu daftar. Pesaing-pesaingnya gimana? Nilainya besar-besar gak gitu. Next, ada penyandang disabilitas sama putra-putri Papua. TIU-nya lumayan agak sedikit rendah dari yang umum, 60-an, dan kumulatif nilainya 286. Sama seperti putra-putri Papua. Untuk ambang batas yang 65, 80, 166, kumulatifnya 311. Ini khusus untuk formasi umum sama putra-putri Kalimantan. Baik, balik lagi ke sini. Berarti Pak, kalau ini tidak ada ambang batasnya TWK TKP, enak dong formasi cum laude diaspora disabilitas wilayah Papua ini. Enggak juga teman-teman. Soalnya formasi-formasi khusus ini biasanya itu mereka ambilnya sedikit, paling banyak ya 5 atau 8, kadang 1, paling banyak 1 kalau nggak 2. Si ini pesaingnya berapa banyak, jadi ya masing-masing ada tingkat kesulitannya, tinggal kalian pilih aja yang kiranya
sesuai dengan diri kalian yang mana. Tapi kalau saya prefer ke farmasi umum, meski pesaingnya kadang banyak, itu ya tergantung lagi sama diri teman-teman, mampu tidak atau berani tidak ambil farmasi itu. Atau saya ada tips lagi, teman-teman bisa langsung ke laman webnya SSCA/SNBKN, itu kalian bisa lihat pesaing dan jumlah kuotanya. Kalian bandingkan sendiri seperti ini. Misal farmasi A, kuotanya itu 2, tapi pesaingnya itu 20. Berarti kan kalau dibandingkan 1:10. Jadi kita harus mengalahkan 10 orang agar bisa mendapatkan 2 kursi ini. Istilahnya begitu. Semakin tinggi ini, 10 ini, berarti dia itu semakin ketat. Kembali lagi ke diri teman-teman. Berani gak? Next. Jadwal belajar tes SKD. Nah, ini saya buat jadwal belajarnya untuk teman-teman yang masih belum ada pekerjaan atau masih mencari kerja, dan juga teman-teman yang udah dapat pekerjaan. Untuk yang belum ada pekerjaan, jujur waktu teman-teman itu banyak sekali dan wajib dimanfaatkan seoptimal mungkin. Maksud saya begini, teman-teman kan masih belum ada pekerjaan, masih belum ada kesibukan. Teman-teman bisa Senin sampai Jumat itu fokus banget. Ini saya membagi dalam 3 sesi, jam 4 subuh sampai jam 7. Ini sesi pertama. Lalu teman-teman bisa belajar entah itu TWK, TIU, atau TKP di tiap-tiap subtesnya. Nah, lalu misal TWK nasionalisme di materi 1 ini plus latihan soal. Setelah itu kalau udah paham, istirahat. Jam 9 mulai lagi materi 2. Materi 2 ini apa? Berarti coba TWK dalam 1 minggu ini, bela negara sampai latihan soal. Habis itu istirahat. Lalu materi 3 apa? TWK lagi, tidak apa-apa. UUD gitu. Next, terakhir, sebelum tidur, kita harus review materi. Untuk apa? Agar lebih nancep materinya di otak dari pagi sampai malam. Itu kan kita belajar bab yang berbeda. Nah, malamnya ini usahakan bisa mancep materinya di otak, sehingga kita bisa lebih hafal terkait dengan materi yang telah kita susun dan telah kita latihan. Kalau semisal teman-teman dalam 1 minggu ini TWK bosen banget belajar, bisa kok misal materi 2 ini diganti TIU, hitungan dasar atau apa gitu, materi 3 TKP, gak apa-apa, sesuai kenyamanan teman-teman dalam belajar. Yang terpenting adalah semua subtes yang telah saya paparkan di sini, yang sesuai dengan peraturan itu teman-teman dapat belajar semuanya. Jadi tidak ada yang ketinggalan teman-teman. Intinya itu, kalau semua sudah dapat, ya tinggal tryout saja dan review materi. Udah, itu aja. Kemungkinan lulus teman-teman tinggi kalau sudah melewati semua target belajar yang telah teman-teman susun. Next, jika teman-teman dalam keadaan bekerja, bagaimana cara belajarnya? Ini saya buat belajarnya bisa mulai dari subuh sampai pagi aja sebelum bekerja. Misal bekerjanya ini sekitar jam 7, pulangnya itu jam 3 ini kerja. Ya berarti ini belajar. Belajarnya apa? Ya sama kayak tadi, TWK, 1 subtes, lalu latihan soal, lalu bekerja. Setelah bekerja, belajar lagi teman-teman untuk malamnya, misal TWK lagi, pilar negara. Dan ini harus dilakukan secara rutin dan kontinu. Tidak boleh kayak males-malesan. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman males-malesan, takutnya materi yang awalnya teman-teman susun itu lupa semua. Kan sia-sia banget belajarnya itu. Nah, usahakan teman-teman kalau udah membuat jadwal belajar, usahakan terrealisasikan. Minimal 80% terrealisasikan. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung mau belajar apa, belajar TWK dulu. Saran saya itu TWK dulu seminggu agar materinya itu bisa habis. Karena kenapa? Tes SKD yang paling maut itu kebanyakan TWK, karena TWK ini menyajikan penalaran, sehingga kalau kita menjawab soal-soal TWK itu teorinya harus kuat, sehingga ketika kita teorinya kuat dihadapkan dalam bentuk soal apapun itu bisa benar jawabannya. Begitu teman-teman. Next. Nah, bagaimana cara kita itu untuk tahu formasi dan pesaing? Seperti yang saya paparkan tadi, bahwasanya langsung ke web itu SSCA/SSN. Cari teman-teman, jenjang pendidikannya apa? S1 atau SMA gitu. Lalu program studi S1 apa? Farmasi atau kimia. Instansi mana? BPOM atau BKKBN begitu. Jenis pengadaan CPNS. Cari, klik ini. Contoh ya, kalau saya jenjang pendidikan S1 sarjana, program studi S1 farmasi, instansi BPOM,
jenis pengadaan, CPNS, muncul nanti seperti ini ketika kita klik cari. Jabatannya apa? Analis kebijakan ahli pertama, instansi BPOM, unit kerja, zona 1. Kalau di BPOM, itu ada 4 zona teman-teman. 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap zona ini akan ada rinciannya sendiri-sendiri dari seluruh Indonesia. Next, formasinya, CPNS mana? Putra Putri Kalimantan, disabilitas, cum laude atau umum. Ini penghasilannya. Jumlah kebutuhannya berapa? Ini kuota. Lalu ini pesaingnya. Berarti ini kuotanya 2, tapi pesaingnya 34. Kuota 1, pesaingnya 1. Ini enak banget, ini langsung lulus. Penting itu sih, harus di atas ambang batas passing grade-nya. Kalau dia ini waktu tes tidak atau di bawah pandang ambang batas, gak lulus meskipun jumlah kebutuhannya cuma 1, kuotanya 9, tapi yang daftar 776. Wah, ini sangat ketat sekali. Gak apa-apa teman. Kalau berani ya ambil aja, kalau yakin ambil aja, gak apa-apa. Semua punya kesempatan. Bisa saya bilang gitu. Penting apa yang membedakan? Belajarnya, niat belajarnya, keinginan untuk lulus. Kan kita kalau daftar CPNS kan, ya apa sih keinginan kita, visi kita ke depannya apa? Ya pasti lolos, begitu. Jadi teman-teman, tips belajarnya, yang pertama, niat, tulus, ikhlas belajar CPNS. Jadi, kalau belajar itu ya jangan terpaksa. Itu kalau kita belajar secara terpaksa, takutnya itu gak masuk di otak, kayak kita itu terbebani. Nah, jangan merasakan seperti itu. Niatkan belajar itu untuk tulus, ikhlas. Kalau kita ini belajar demi siapa sih? Misal demi keluarga. Semua ini ada hikmahnya teman-teman. Jadi ya harus tulus sama ikhlas. Karena kan misal ya, kalau orang menggambar di kanvas, pemandangan, ya kan gak mungkin tiba-tiba jadi. Jadi harus dari awal dulu. Awalnya apa? Titik. Lalu garis. Jadi pemandangan. Begitu teman-teman. Jadi harus ada pengorbanan di semua hal. Harus ikhlas dan keinginan kuat untuk lolos CPNS ini wajib. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus totalitas teman-teman, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh dengan niat coba-coba, gak boleh kayak gitu. Itu sama aja kayak meremehkan siapa? Meremehkan tesnya. Jadi kita harus totalitas. Kalau tes CPNS ini itu demi masa depan kan. Nah, dengan kita totalitas tersebut sehingga kita itu kalau belajar itu bisa enak, bisa tulus, ikhlas, dan penuh ambisi terutama. Itu yang paling penting. Setelahnya, buat fokus belajar yang jelas. Jelas ini gimana? Misal, dalam satu hari, kan ada materi 1, materi 2, materi 3. Itu jelas materinya itu materi apa? Misal, nasionalisme. Nasionalisme itu yang dipelajari apa? Itu harus terstruktur. Definisi, bagus. Lalu ada UU, ya. Lalu ada apa? Implementasi. Lalu soal-soal. Nah, inilah minimal, terstruktur dan terukur ini dari mana? Dari hasil teman mengerjakan soal-soalnya. Kalau misal dalam teman-teman mengerjakan soal itu udah kiranya dapat bagus, nah itu berarti teman-teman dapat bisa mengukur kemampuan teman-teman hasil belajarnya gimana begitu. Dan tryout terutama, jangan lupa tryout ini wajib hari weekend, Sabtu Minggu wajib tryout, dan review kembali materi yang sudah dicatat. Ini wajib di akhir hari, malam hari terutama, itu wajib teman-teman melakukan review materi yang udah dicatat biar tidak lupa, istilahnya begitu. Saat sebelum tryout wajib baca review materi lagi. Nah, mindsetnya tryout ini harus diubah teman-teman. Tryout ini bukan hanya sekedar uji simulasi, bukan. Usahakan mindsetnya tryout itu kayak tes SKD beneran, real SKD. Tidak ada rasa meremehkan. Jadi sebelum tryout harus belajar giat-giat begitu. Review materi lagi. Apa yang telah kamu dapat setelah seminggu ini belajar. Setelah tryout, itu nanti kita evaluasi. Nilainya kita berapa sih? Nilai kita berapa? Lalu kiranya subtes yang kurang itu apa dari 3 itu? Lalu di tiap-tiap subtes kan ada sub-sub materi lagi. Nah itu apa yang kiranya kurang? Itu kita bisa menilai kelemahan kita itu di mana. Dan itu yang kita perlu perbaiki teman-teman. Jadi jangan sepelekan evaluasi setelah tryout. Kalau udah tryout dan muncul pembahasannya, itu teman-teman jangan hanya lihat nilainya saja. Jangan hanya lihat benarnya mana. Jangan gitu. Harus kalian catat. Mana sih yang kiranya saya kurang? Yang benarnya itu gimana? Harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik teman-teman. Terakhir, belajar jauh-jauh hari. Mumpung sekarang itu masih lama terkait dengan tes SKD-nya, harus curi start teman-teman dari awal. Karena kenapa? Karena kalau kita
belajarnya deket-deket hari, terutama hamil 1 bulan itu khawatir banget ya. Khawatirnya itu teman-teman susah fokus, takut, ada rasa takut ini yang susah paling jadi momok untuk para pejuang CPNS begitu. Jadi belajar jauh-jauh hari, cuy start, dan jangan sedikit pun lengah. Gimana? Meremehkan. Aku gak belajar, aku belajarnya cuman seminggu aja gitu. Tidak boleh kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman sudah masuk atau sudah upload berkas-berkas administrasi ke SSC ASN, itu artinya teman-teman udah totalitas dalam menjalankan hal yang teman-teman akan hadapi. Jadi ya tidak boleh meremehkan sedikit pun. Jangan lengah. Karena kalau kalian lengah, pesaing kalian itu yang ambis-ambis itu bakalan merebut kursi kalian dan bakalan menendang kalian dari persaingan itu. Bahkan, misal ya, nilai si A itu 71,123. Nilai si B itu 71,124. Nah, beda ini aja itu udah menentukan di mana ranking kalian nanti di hasil integrasi. Ini yang sangat berbahaya. Jadi jangan sedikit pun teman-teman ini lengah, gitu teman-teman. Jadi di sini kami Ruang Belajar Pejuang CPNS itu ingin membantu teman-teman sekalian agar bisa lulus PNS seperti kami. Nah, cara gimana? Yang pertama, bantu belajar CPNS dengan simple. Simple ini artinya kami hanya menjelaskan hanya poin-poinnya saja yang kiranya itu sering muncul, sering keluar waktu tes CPNS. Jadi teman-teman tidak perlu untuk membaca modul sekian tebalnya, karena memang saya yakin itu pasti tidak efektif dan pasti bakalan lupa. Jadi poin-poinnya saja. Jadi itu sangat membantu sekali untuk teman-teman yang kesusahan belajar TWK gitu. Menandai poin penting yang sering muncul, pasti kami akan memberitahu teman-teman mana sih poin yang sering muncul waktu tes CPNS. Itu akan menjadi concern teman-teman dalam belajar. Lalu terakhir, membantu pemahaman materi. Pasti nanti teman-teman yang kiranya masih awam terkait dengan TWK, sama seperti saya dulu, saya akan membantu teman-teman dalam memahami materi TWK, terutama TIU dan juga TKP. TIU untuk teman-teman yang sudah lama tidak menyentuh matematika, itu juga kami pelan-pelan ajari mulai dari dasarnya begitu. Pokoknya penjelasan kami pelan-pelan sekali, sehingga teman-teman bisa paham. Kalau tidak paham, bisa langsung komen di bawah begitu teman-teman. Pasti kami akan menjawab. Baik, terima kasih sudah mendengarkan atau belajar bareng di Ruang Belajar Pejuang CPNS. Jangan lupa teman-teman untuk terus semangat, konsisten dalam belajar, dan percaya teman-teman pada kemampuan diri sendiri dan juga jadwal yang telah teman-teman susun. Kalau kamu punya pertanyaan atau saran ya teman-teman untuk konten berikutnya, tulis saja teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman pejuang CPNS lainnya, biar kita ini bisa sukses bersama-sama, kita bisa CPNS bersama-sama, bahagia bersama begitu. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman, tetap semangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.